Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam kelimpahan dan keharmonisan ya. Cara mengembangkan uang. Nah, bagaimana cara mengembangkan uang kita? Kemarin kita udah bahas soal saham, terus bagaimana kita membuat uang yang kita miliki ini bekerja dan menghasilkan uang untuk kita. Kita udah membagikannya di situ ya. Sekarang kita pengen membahas ya, tentu saja masih dalam kaitannya dengan law of attraction. Bagaimana sih kita memperbesar wadah kita, wadah rezeki, wadah penghasilan, wadah ya pokoknya sumber-sumber yang bisa masuk ke kita tentang keuangan. Di video ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Bagaimana sih kita memperbesar wadah kita untuk masalah keuangan, masalahnya sumber-sumber penghasilan bagaimana. Kita pengen ulas bareng di sini dan tentu saja tetap aja di Law of Attraction ya di channel ini. Dan ada pertanyaan silahkan tanya aja, atau request ada pengen dibuatkan video tentang apa, oke silahkan, tentang law of attraction tentunya ya, bukan nanti aku mau dibuatkan nih video tentang otomotif, nah itu nggak nyambung ya, saya bukan pakarnya di situ. Dan ini berkaitan terus pokoknya dari video satu dan yang lainnya itu bisa diterapkan semua. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja, saya pasti akan respon. Dan mungkin kalau memungkinkan akan saya buatkan videonya, video jawabannya bagaimana ya. Oke, yang pertama kita siapkan ya, perbanyak atau perbesar pos ya. Pos apa? Tentu saja pos-pos yang bisa menghasilkan. Kemarin sudah kita berikan pos di mana uang kita bekerja untuk kita. Itu di mana? Itu di sektor saham, karena investasi yang menyenangkan itu di saham ya. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran, waduh HP ku nggak support, terus aduh nggak ngerti, atau waktunya nggak ada, atau ya berbagai hal ya, atau ada yang takut karena nggak pegang dalam bentuk fisik sedangkan modalnya terbatas. Oke, nggak ada masalah, atau waktunya yang terbatas, oke, no problem. Terus ini ada satu lagi yang dimana teman-teman ini bisa memperbesar posnya sebagai rezeki, karena selain uang kita bisa juga untuk melakukan investasi, dan ini sangat terjangkau. Kita lakukan investasi di emas, apa logam mulia, dan di situ ada bentuk fisiknya yang jelas, legal, dan ini aman. Tentu saja aman karena kita bisa melakukannya kapan saja, dan begitu kita rutin mau melakukan untuk investasi jangka panjang itu justru akan lebih bagus. Atau pas video ini dibuat harga emas juga pas lagi turun, ini bagus-bagusnya nih, tinggal kita beli, karena kalau dolar naik emas pasti turun. Jadi kita beli aja sebanyak-banyaknya misal ada rezekinya. Kalau enggak, rutin aja tiap bulan beli sekecil apapun itu, yang penting itu bentuknya fisik. Saya menyarankan kita berinvestasi itu yang liquid, yang mudah dicairkan dan memiliki prospek ke depan itu jauh lebih tinggi harganya dari kita beli saat ini. Contoh, misal kita beli mobil, investasi di mobil, tentu saja nilainya udah tinggi kita beli, terus keluar dari showroom aja nilainya udah turun kan, berapa persen, 20% kalau nggak salah. Itu kalau kita mau cairkan ya kan, pas kita butuh. Ini bukan masalah nanti gampang nyairin tinggal masukin BPKB ke leasing, bukan gitu ya, tapi ini bagaimana kita bisa kita uangkan dengan cepat dalam hitungan menit mungkin ya, kita bisa uangkan. Misal tanah butuh modal yang besar juga, terus kita untuk mencairkannya juga butuh waktu yang lama ya kan, prosesnya juga akan memakan waktu juga. Tapi kalau di saham seperti yang saya sarankan kemarin, itu kita mau cairkan tinggal cairkan aja, tinggal jual meskipun kondisinya bagaimana. Kenapa sekarang saya sarankan ke emas? Karena emas ini liquid juga, jadi teman-teman bisa pegang dalam bentuk fisik ya kan, nggak perlu HP yang canggih, nggak menyita waktu, kumpulin aja, beli kumpulin, udah begitu ini bisa kita cairkan kapan saja, entah nanti kita mau gadekan atau kita mau jual, itu bisa ya. Ini posnya di situ, kita penghasilan bukan hanya dari satu sumber, ada emas, karena emas ini makin lama makin naik ya. Terus kalau koleksi kita banyak, udah ya sekian gram misalkan, atau kalau perlu bisa beli 1 kilo atau kekumpul 1 kilo kan lumayan. Kalau dari harga sekarang, teman-teman bisa memulainya hanya dengan 100 ribuan ya, nggak nyampe 150 ribu, tapi ya itu kadarnya tetap 99%. Ini 24 karat, murah kan? Terus kalau udah banyak gimana? Aman nggak? Ya tetap aman, kita tinggal simpan aja di SDB
kita sewa SBB tiap tahun di bank tertentu yang menyediakan itu ya. Dengan begitu lama-kelamaan teman-teman udah punya dana pensiun, udah punya tabungan yang lumayan, ya kan? Apalagi pas waktu nanti butuh, misalkan saat ini masih single, terus besok punya pasangan, punya anak, pas butuh untuk sekolah anak, iya masih punya tabungan emas, harganya udah tinggi. Nah, enak kan? Kenapa? Ya itu tadi, karena itu salah satu sumber juga. Dan saat kita udah koleksinya banyak, keren banget itu. Serius, orang nggak tahu kita punya apa, aset apa. Ini salah satu aset ya. Mungkin saya selain di saham, emas, ada lagi beberapa yang memang saya berinvestasi di situ. Makanya saya bagikan ilmunya di sini. Ini untuk pemancingnya ya, pemancing agar wadah kita besar. Jadi bukan hanya uang, kita bisa emas. Dan mungkin nanti kalau teman-teman rezekinya udah mulai banyak, mulai bisa ke properti, silahkan masuk ke dunia properti. Itu juga lebih oke. Tapi kalau saya sarankan ya, kita mending membeli tanah daripada rumah. Karena apa? Tanah kita nggak merawat. Kalau rumah kita pasti akan merawat. Kalau tanah kita nggak perlu merawatnya. Jadi kita harus mempersiapkan masa depan. Dan dari situ sumber-sumbernya ada kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lakukan afirmasi juga. Afirmasinya gimana? Kita mendapatkan sumber pemasukan dari segala penjuru. Emas bisa jadi uang, uang bisa jadi emas. Jadi semakin banyak apa yang kita afirmasikan tentang keuangan yang masuk, terus kita sudah menyiapkan dulu sumber-sumbernya dari mana saja, itu otomatis kita sudah memperbesar diri kita untuk menerimanya, memperbesar diri kita untuk mendapatkan sumber-sumber lain. Entah nanti akan ada muncul peluang-peluang yang lain yang bisa menjadi sumber kita juga. Paling enggak kita sudah punya pemancingnya dulu. Kita udah ada wadahnya karena kita gemar berinvestasi. Kita tinggal afirmasikan akan ada sumber-sumber lain yang bisa masuk ke kita. Nah dari situ wadah kita ini akan besar dan kita nggak kerasa. Ibarat gini ilustrasinya ya, dalam berinvestasi lakukan jangan hanya di satu akar. Kita harus menciptakannya seperti akar serabut yang punya arah kemana-mana. Jadi yang satu sektor misalkan nih, kita di saham lagi lesu, emas naik, oke nggak ada masalah. Nanti pas emas turun, saham naik, oke nggak masalah. Atau kalau perlu kita menabung juga dalam bentuk dolar. Jadi saat dolar turun kita beli, nanti pas naik kita jual. Nah seperti itu. Jangan satu sumber. Jadi kalau misalkan ada satu sektor yang turun, pasti ada sektor yang lainnya yang naik. Nah dari situ kita akan selalu nyaman. Kita akan mendapatkan penghasilan yang bukan hanya dari satu sumber. Dan itu jangka panjang ya yang saya maksud ya. Kalau teman-teman misalkan masih bekerja ya silakan. Saya nggak pernah menyarankan, keluar dari kerja aja, keluar dari zona nyamanmu. Waduh. Iya kalau mentalnya kuat, kalau nggak kuat, waduh bisa stres. Jadi nggak disarankan untuk meninggalkan pekerjaan utamanya. Pekerjaan utama tetap, tapi pos-pos kita diperbanyak. Perluas lagi apa yang menjadi pos-pos atau sumber penghasilan lain. Jadi misal teman-teman yang bekerja di perusahaan swasta mungkin berpikiran, waduh nanti kalau udah pensiun, udah nggak ada dapat uang pensiun lagi, nggak ada tunjangan segala macam. Ya ini kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi kita harus merencanakan masa depan kita ini mau bagaimana. Kita akan mendapatkan penghasilan yang bagaimana. Nah itu tergantung teman-teman menyiapkannya ya. Terus yang ketiga ini kita harus bisa memanajemen diri kita. Dalam artian gini, kita biasanya dapat uang atau habis gajian atau dapat bonus, kita pakai untuk apa? Kalau kita nggak bisa memanajemen diri kita sendiri, kita akan menjadikan itu sebuah liability. Wah, nongkrong ke kafe habis gajian, beli barang-barang branded lah habis gajian. Apakah itu salah? Ya enggak, itu tergantung teman-teman. Memang siapnya di situ ya silahkan aja. Cuman nanti kalau sumbernya udah nggak ada, dalam artian masa pensiun teman-teman udah datang, nah teman-teman gimana? Udah siap belum? Nanti setelah pensiun mau apa? Mau bagaimana? Kan nggak tahu. Nah dari situ kita harus menyiapkan manajemen kita sendiri. Terus kita juga harus melakukan afirmasinya. Afirmasinya gimana? Aku adalah pengelola keuangan terbaik. Aku orang yang bijak dalam mengelola keuangan. Nah, itu tanamkan pada diri kita. Jadi begitu kita habis gajian atau kita dapat bonus atau dapat rezeki dari tender atau apapun yang itu jadi sumber kita, begitu kita mau lalai, ada yang nyolek tuh dalam diri kita. Ingat investasi. Nah, kayak gitu. Ingat besok masa pensiun lu. Nah kayak gitu.
Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang. Terus yang keempat adalah pilih pergaulan. Kenapa? Kita bergaul harus pilih-pilih, ya. Kalau kita nggak pilih-pilih, misalkan kita bergaulnya sembarang orang yang orang-orangnya suka pesimis, misalkan, wah kita baru cerita, wes, gua nabung emas nih, gua investasi di emas, wah nanti orang yang pesimis bakal, weh hati-hati loh, dimaling orang loh, weh ntar dirampok gimana. Nah langsung seperti itu. Terus mereka nggak mikirkan masa depannya. Beda kalau kita milih pergaulannya. Nanti ditanya, lu invest apa aja men? Gue di saham nih ada 10.000 lot saham BCA. Nah itu lain cerita ya, lebih keren lagi kan. Oh iya, gue juga ada nih di TMG ada 2.000 lot. Nah seperti itu. Kita memang harus pilih-pilih. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang yang kurang, ya cara pandangnya sempit, ya cuma kita nggak akan dapat apa-apa. Dan tentu saja ilmu juga nggak akan didapatkan. Dan selebihnya kita hanya buang-buang waktu. Waktu ini berharga banget ya. Sukses berlimpahan.